Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi. Meskipun dalam masa COVID seperti sekarang ini kita dapat berjumpa lewat tatap maya. Terlebih dahulu Ananda silakan mengabsen pada link yang sudah Pak bagikan. Untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Pak minta Yasin untuk memimpin doa. Silakan Yasin. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, Pak ingatkan selama proses pembelajaran nanti, jangan ingat ya kameranya jangan digeser kiri kanan. Karena itu mengganggu, nanti Pak akan tetap pantau. Ya, perhatikan pada layar monitor Anda. Ada dua gambar yang Pak tampilkan. Mawar, yang gambar pertama ini gambar apa, nak? Gelas yang berisi es. Nak, gelas yang berisi es. Abdillah, gambar yang kedua. Gelas yang berisi air panas, Pak. Anda perhatikan ketika kita sentuh gelas yang berisi air es, dia akan terasa apa, nak? Terasa Dingin. Dingin. Sedangkan gelas yang berisi air panas akan terasa Panas. panas. Nah, kalau kita berbicara tentang dingin dan panas, maka kita tidak jauh atau kita akan belajar tentang suhu. Terkait dengan suhu, kita lihat dalam masa pandemi seperti sekarang ini, biasanya kan Anda berkunjung, Nurholis kalau berkunjung ke mall, kan ketika masuk berdirilah seorang satpam. Diapakan? Dicek dulu suhunya. Lupa jelaskan lagi bahwa suhu ini merupakan salah satu indikator orang terdeteksi atau tidak COVID-19. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menyimpulkan definisi suhu dan termometer dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik dapat menentukan alat ukur dengan tepat. Nah, perlu Pak jelaskan bahwa pembelajaran kita pada hari ini menggunakan model inquiry learning. Jadi nanti Anda akan dibagikan ke dalam kelompok, kemudian Anda akan menyelesaikan LKPD dengan membuat percobaan terlebih dahulu. Perhatikan lagi gambar berikut ini, dua gambar perbandingan. Silakan Pak Min, Abdillah. Nah, berikan tanggapan tentang kedua gambar. Mungkin lagi panas, Pak. Panas, Pak. Panas badannya. Panas. Jadi Abdillah Ya. identifikasi bahwa kedua anak tersebut yang panas. Ada yang lain, nak? Lagi demam, Pak. Lagi demam, Mawar, bagus. Untuk gambar pertama, Anda lihat, kalau Anda sakit, biasanya orang tua, bundanya itu sering mengecek bagian dahi ya, untuk mengecek, oh anak saya ini panas atau tidak, gitu kan? Jadi bundanya menggunakan tangan, seperti yang tertera pada gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, Anda lihat, dicek tidak pakai tangan, panasnya? Tidak, Pak. Tidak. Ternyata tidak, yang dicek itu menggunakan Termometer, Pak. Manakah kira-kira dari kedua alat tersebut, apakah tangan atau termometer, alat ukur yang tepat dalam mengukur suhu? Untuk membuktikan apakah tangan atau termometer merupakan alat ukur yang tepat, silakan nonton video berikut ini, lalu kemudian kerjakan LKPD. Nah, di sini alat dan bahan. Ya. Disajikan 3 buah wadah. Ya. Wadah pertama berisi air panas atau air hangat. Wadah kedua berisi air bersuhu normal atau air keran. Sedangkan wadah ketiga berisi air es. Nah, masukkan tangan kanan Anda ke wadah yang berisi air hangat. Tangan kanan ya. Tangan kiri Anda dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air es. Jangan lupa dirasakan tangan kanan dan tangan kirinya.
Kemudian angkat secara bersamaan, kemudian dimasukkan sekaligus ke wadah yang kedua. Nah, selanjutnya silakan Anda kerjakan LKPD. Ya, kita mulai ya, Pak. Ucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan proses pembelajaran kita terkait dengan presentasi hasil percobaan. Meminta untuk kelompok pertama, silakan mempresentasi hasil kerjanya. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Guru ke kelompok kami. Jadi, yang saya lakukan adalah menyiapkan 3 buah wadah yang berisi air panas, kemudian ada air es, kemudian ada wadah ketiga yang isinya air keran. Ya, jadi air panas, kemudian air es, kemudian air keran. Saya memasukkan tangan kanan saya ke wadah air panas atau air hangat, kemudian tangan kiri masuk ke wadah yang isinya air es. Ya. Nah, kemudian setelah itu secara bersamaan saya mencelupkan kedua tangan saya ke wadah yang ketiga yang isinya air keran. Artinya dia tidak hangat juga. Nah, yang saya rasakan ketika saya masukkan kedua tangan ke wadah ketiga, itu tangan kanan saya merasa dingin, ya agak dingin. Sedangkan tangan kiri saya itu terasa agak hangat daripada yang tadi. Jadi kami berkelompok tadi berdiskusi di WA bahwa ternyata bahwa tangan itu kita tidak bisa jadikan sebagai alat ukur suhu. Nah, di sini Pak perlu menjelaskan kembali lagi bahwa ternyata dari hasil yang Anda tampilkan untuk 2 kelompok itu sama-sama tidak menganjurkan tangan sebagai alat ukur suhu yang tepat. Jadi alat yang direkomendasikan adalah menggunakan termometer. Demikian hasil pembelajaran kita di hari ini. Sebelum Pak tutup, ada beberapa hal yang kita simpulkan ya. Yang pertama, masih ingat apa itu pengertian suhu? Mawar? Adalah derajat panas atau dingin suatu benda, Pak. Oke, bagus ya. Derajat panas atau dingin suatu benda. Boleh Pak tambahkan sedikit bahwa suhu itu merupakan kuantitas panas atau dingin suatu benda yang tidak dapat diubah-ubah. Oke. Kemudian alat yang tepat untuk mengukur suhu dinamakan apa? Termometer. Termometer. Bagus. Jenis-jenis termometer terbagi atas 3. Untuk menguji pemahaman kalian terkait dengan suhu dan termometer, silakan ya dikerjakan tugas. Dengan demikian untuk menutup pembelajaran kita di pagi hari ini, Pak persilakan Holis Ketua Kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita sudah belajar. Kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih Pak. Ya, kita berdoa dulu teman-teman. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Lalu ingat protokol kesehatan. Yang pertama, gunakan masker keluar rumah. Yang kedua, cuci tangan menggunakan Sabun, Pak. menggunakan sabun. Yang ketiga terakhir, jaga jarak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.